Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Nadelestari dari Program Studi Pendidikan Geografi NIM 320142043. Definisi kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut kemudian dipersempit lagi sehingga menjadi kata. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna, jamak, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Bentuknya dapat dengan afiks atau tanpa afiks. Afiks merupakan kata imbuhan. Bentuk-bentuk dari afiks adalah prefiks atau berada di awal, infiks berada di tengah, dan sufiks berada di akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau tertulis dan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. Jadi, kesimpulannya, kata merupakan elemen terkecil yang terdiri dari morfem yang kemudian digunakan dalam berbahasa. Tujuan dari kata yaitu sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti, sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Gramatikal dapat diartikan sebagai kata yang sesuai dengan tata bahasa. Makna dari gramatikal adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau tergantung dengan situasinya, seperti tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakainya. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi kata. Yang pertama, kata memiliki fungsi sebagai subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Namun, hal ini tidak selalu sama dengan aktor atau pelaku sebagai subjek, termasuk dalam kalimat pasif. Fungsinya sebagai subjek dapat ditentukan berdasarkan ciri-ciri, yaitu yang pertama, jawaban dari siapa yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Misalnya, pada kalimat ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Jika dibuat kalimatannya, siapa yang bekerja di kantor hingga sore hari, maka jawabannya adalah ayah. Maka dapat dipastikan bahwa ayah berfungsi sebagai subjek yang sedang melakukan sebuah aktivitas. Yang kedua, bagian dari kalimat yang dijelaskan oleh predikat. Contoh pada kalimat ayah bekerja di kantor hingga sore hari, ayah sebagai subjek diterangkan dengan tindakan bekerja sebagai predikat. Yang ketiga, bagian yang diikuti oleh salah satu kata kerja sambung. Misalnya, pada kalimat ayah adalah seorang karyawan, adalah merupakan kata kerja sambung sehingga di belakangnya berfungsi sebagai subjek yaitu ayah. Diikuti partikelnya. Contoh pada kalimat mobilnya memiliki roda yang bagus. Mobil yang diikuti oleh partikelnya menandakan bahwa kata tersebut berfungsi sebagai subjek. Yang kedua, kata berfungsi sebagai predikat. Predikat merupakan bagian dari kalimat yang menandakan apa yang dibicarakan oleh subjek dan biasanya harus mengandung unsur verba. Setelahnya dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Fungsi kata sebagai predikat memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Misalnya pada kalimat ayah bekerja di kantor hingga sore hari.
Bekerja sebagai predikat menjelaskan kegiatan atau beraktivitas yang dilakukan oleh ayah di kantor hingga sore hari. Yang ketiga, kata berfungsi sebagai objek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai penderita atau yang mengalami suatu hal. Letak objek memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan predikat. Misalnya pada kalimat, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Tas sebagai objek memberikan keterangan terhadap barang yang kakak beli di toko dekat rumah. Yang keempat, kata berfungsi sebagai keterangan. Kata keterangan merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya. Meskipun hadirnya tidak terlalu penting, namun dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang suatu kalimat. Misalnya pada kalimat, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Di toko dekat rumah merupakan keterangan yang memberikan penjelasan di mana kakak membeli tasnya. Keterangan tersebut tidak wajib untuk dimasukkan ke dalam kalimat, namun ketika kamu memasukkannya, pembaca tidak perlu bertanya lagi tempat kakak membeli tasnya. Dan yang terakhir, kata berfungsi sebagai pelengkap. Fungsi yang satu ini memang sedikit sulit untuk menganalisis keberadaannya, karena terkadang ia dapat berfungsi sebagai keterangan dan atau objek. Misalnya pada kalimat ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Sore hari merupakan kata pelengkap, karena melengkapi bekerja sebagai batasan waktu ia melakukan aktivitasnya di kantor. Namun, kata sore hari bisa sebagai keterangan. Misalnya pada kalimat lain, kakak makan ayam. Ayam dapat berfungsi sebagai pelengkap, namun ayam juga dapat berfungsi sebagai objek secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afna Hanan Fahira dengan NIM 3201420055, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis kata dan juga bentuk kata. Setelah mengerti pengertian, tujuan, dan fungsinya, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis kata dan juga bentuk kata. Yang pertama yaitu jenis kata. Dalam perkembangan tata bahasa Indonesia, terdapat banyak rumusan tentang kelas kata oleh para ahli bahasa. Tata kata merupakan sebuah aturan atau susunan morfem dalam membuat sebuah kalimat, sehingga ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam tata kalimat bahasa Indonesia, kata dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis. Apa sajakah itu? Yaitu ada kata benda atau nomina, kata bilangan atau numeralia, kata ganti atau pronomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, dan yang terakhir adalah kata tugas. Kata benda atau nomina. Nomina merupakan nama-nama dari semua benda dan segala hal yang dibendakan. Ciri dari kata benda ini yaitu semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang ditambah kata sifat atau yang sangat ditambah kata sifat di belakang kata tersebut. Misalnya, rumah yang besar atau batu yang keras. Ciri lain dari nomina yaitu dapat dilihat dari keterangan yang mengikutinya, yaitu yang pertama, tidak dapat didahului oleh keterangan bernegasi tidak. Yang kedua, tidak dapat didahului keterangan derajat agak lebih, sangat, dan paling. Misalnya, lebih bulan, paling matahari. Contoh tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak dapat didahului keterangan wajib. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Bisa orang, binatang, atau barang. Kata ganti atau pronomina.
merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek atau nomina atau yang dibendakan. Misalnya ini, itu, mereka, dan lain-lain. Nah, secara umum, pronomina dibagi menjadi 4. Ada kata ganti diri, kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, dan kata ganti tidak tentu. Kata ganti diri. Kata ganti diri umumnya menggantikan nomina nama orang atau yang diorangkan. Kata ganti diri dibedakan atas beberapa sudut pandang, yaitu orang pertama tunggal, seperti saya dan aku. Orang pertama jamak, seperti kami dan kita. Orang kedua tunggal, seperti kamu dan engkau. Orang kedua jamak, seperti kamu sekalian dan kalian. Dan orang ketiga tunggal, seperti dia, nya, dan ia. Kata ganti penunjuk atau pronomina demokratif. Bentuk kata ganti penunjuk berupa ini dan kata itu. Umumnya pronomina demokratif berfungsi untuk menunjuk sesuatu yang dekat dari pembicara atau yang jauh dari pembicara. Misalnya, itu adalah motor saya. Ini adalah meja belajar saya. Kata ganti tanya atau pronomina interrogativa. Kata ganti tanya umumnya digunakan untuk menanyakan suatu nomina. Unsur dari pronomina interrogativa yaitu 5W plus 1H, atau dalam bahasa Indonesia berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata ganti tidak tentu merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti nomina tidak tentu. Contoh yang termaksud pronomina ini yaitu salah seorang, seseorang, sewaktu-waktu, setiap orang, dan siapa saja. Kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Verba menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah kata tersebut dapat diperluas dengan kelompok kata dengan ditambah kata sifat atau dengan ditambah kata benda. Misalnya, berjalan dengan cepat, berbicara dengan dosen. Kata sifat atau adjektiva. Adjektiva merupakan kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Pada tingkat frase, letak kata sifat adalah di belakang kata benda yang disifatinya. Misalnya, rumah besar, pemandangan indah, meja kecil. Adapun ciri-ciri kata sifat, yaitu yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, dan sekali. Yang ketiga, umumnya dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Yang keenam, kata adverbia. Adverbia merupakan suatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Ada beberapa jenis adverbia atau kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu menunjukkan frekuensi, yaitu seperti jarang, sering, terkadang, biasanya. Nah, makna ini biasanya digunakan untuk verba. Yang kedua, menunjukkan jumlah atau kuantitas, seperti banyak, cukup, beberapa, sebagian. Makna ini mendampingi nomina, tapi tidak jarang ditemukan juga mendampingi verba. Yang ketiga, menyatakan negasi, seperti bukan, tidak, tiada, dan tanpa. Makna tidak dapat menegasikan kelas adjektiva dan verba. Sementara itu, makna bukan dapat menegasikan kelas verba dan nomina.
Yang keempat, menunjukkan kualitas ataupun derajat, seperti cukup, agak, kurang, lebih, sedikit. Secara umum, adverbia ini dapat digunakan untuk mendampingi adjektiva. Yang kelima, menyatakan waktu atau skala, seperti belum, lagi, akan, hendak, tengah. Adverbia ini digunakan untuk mendampingi verba yang menyatakan sebuah tindakan. Yang keenam, menunjukkan keselesaian akan sesuatu, seperti sudah, belum, sedang. Adverbia ini umumnya mendampingi verba dan adjektiva sebagai penjelasnya. Yang ketujuh, menyatakan batasan, seperti hanya dan saja. Secara umum, makna ini hanya dapat digunakan untuk kelas verba, nomine, dan nominalia. Yang kedelapan, menunjukkan keharusan, seperti boleh, harus, wajib. Yang kesembilan, menyatakan kepastian, seperti tentu, pasti, mungkin. Makna ini juga hanya dapat mendampingi kelas verba. Kata tugas. Kata tugas terdapat beberapa macam, yaitu kata sambung atau konjungsi, seperti dan, tetapi, lalu, dan lain-lain. Kata sandang atau artikula memiliki fungsi sebagai pembeda yang menentukan nomina dan kata lain, seperti sang, si, dan yang. Kata depan atau preposisi, contohnya di, dari, daripada, ke, kepada. Dan terdapat kata seru atau injeksi, secara umum digunakan untuk mengungkapkan perasaan, seperti wah, aduh, oh. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk kata. Terdapat kata asal dan juga kata dasar. Apa itu kata asal? Kata asal merupakan bentuk satuan gramatikal yang memiliki makna dan belum mengalami perubahan bentuk apapun. Sementara itu, kata dasar merupakan bentuk tunggal maupun kompleks yang menjadi sebuah dasar pembentukannya. Yang pertama, terdapat kata imbuhan. Kata imbuhan merupakan modifikasi maupun dasar yang telah diberi umbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasinya. Kata imbuhan memiliki 4 macam bentuk, yaitu imbuhan awal atau prefiks, imbuhan akhiran atau sufiks, imbuhan awalan dan akhiran atau konfiks, dan imbuhan sisipan atau infiks. Imbuhan awal atau prefiks, imbuhan yang berada di awal sebuah unsur dasar, seperti penambahan me, ke, ter, pe. Imbuhan akhiran atau sufiks, imbuhan yang berada di akhir unsur dasar. Contohnya penambahan kan, an, i. Imbuhan awalan dan akhiran atau konfiks merupakan imbuhan yang mengombinasikan kedua jenis imbuhan di atas. Contohnya me, kan, pe, an. Seperti mencucikan, penghasilan. Sedangkan imbuhan sisipan atau infiks merupakan imbuhan yang letaknya berada di dalam unsur dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kata ulang. Bentuk ini merupakan pengulangan sebuah unsur dasar dan di antara keduanya dihubungkan menggunakan tanda hubung strip. Kata ulang dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan makna atau fungsi. Berdasarkan bentuknya, kata ulang dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kata ulang sebagian merupakan pengulangan yang terjadi pada bagian unsur dasar. Secara umum terjadi pada bagian awal unsur dasar. Contohnya leluasa, tetua, danau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada ulang utuh atau penuh, merupakan pengulangan yang terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Contohnya anak-anak, bapak-bapak, sama-sama, macam-macam, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada ulang berubah bunyi, merupakan cara pengulangan bunyi yang terjadi pada unsur pertama maupun unsur selanjutnya dalam kalimat. Contohnya sayur manyur, gerak-gerik, gotong royong, dan lain-lain. Yang keempat ada ulang perimbuhan, merupakan pengulangan yang terjadi akibat adanya imbuhan yang disisipkan pada unsur pertama atau unsur selanjutnya di kata. Contohnya tarik menarik, sapa menyapa,
bermaaf-maafan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ulang semu, merupakan pengulangan yang terjadi pada unsur dasar yang sebenarnya bukan hasil dari duplikasi. Jika kedua pengulangan ini dipisahkan satu sama lain, maka tidak akan mengandung makna. Contohnya ubur-ubur, kupu-kupu, kura-kura, dan lain-lain. B. Berdasarkan fungsi dan maknanya. Kata ulang dibagi menjadi 9, yaitu 1. Ulang bermakna mirip. Contohnya kemerah-merahan, keibu-ibuan, kebapak-bapakan, dan kekanak-kanakan. Kemudian yang kedua ada ulang bermakna jamak. Contohnya rumah-rumah, bapak-bapak, motor-motor, ibu-ibu, dan sebagainya. Yang ketiga ada ulang bermakna berbagai macam. Contohnya sayur-mayur, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian ada ulang bermakna saling. Contohnya berlari-larian, lihat-melihat, tembak-menembak, dan lain-lain. Kemudian ada ulang bermakna intensitas. Contohnya kuat-kuat, bolak-balik, berjam-jam. Kemudian ada ulang bermakna bilangan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada ulang bermakna keadaan. Contohnya mentah-mentah, hidup-hidup, merah-merah, dan lain-lain. Kemudian ada ulang bermakna tindakan berulang kali. Contohnya berkali-kali, sering-sering, terus-menerus, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ulang bermakna kegiatan. Contohnya masak-memasak, tukar-menukar, jahit-menjahit, dan sebagainya. Kata gabung atau frasa. Kata gabung atau frasa biasa disebut dengan istilah kata majemuk. Istilah tersebut merupakan gabungan dua atau lebih morfem dasar yang mengandung satu pengertian. Kata majemuk tidak menjelaskan satu persatu kata, tetapi ia menjelaskan dengan keseluruhan gabungannya. Kemudian ada contoh. Contoh kata benda atau nomina yaitu rumah, mobil, sekolah, bingkisan, tas, buku, pupuk, medali perak, desa, lahan, dan sebagainya. Kemudian contoh kata bilangan atau numeralia yaitu 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, banyak, dan sebagainya. Kemudian contoh kata ganti atau pronomina yaitu saya, dia, kalian, salah seorang, seseorang, siapa saja, sewaktu-waktu, ini, itu, dan sebagainya. Contoh kata kerja atau verba yaitu tanpa mandi, memasak, membersihkan, mengajarkan, membeli, menetapkan, mengajak, berjalan, berlari, menghindari, dan sebagainya. Kemudian contoh kata sifat atau adjektiva yaitu bagus, buruk, cantik, terkenal, terpintar, kreatif, warna-warni, rendah hati, baik hati, dan sebagainya. Kemudian contoh kata keterangan atau adverbia yaitu dengan lantang atau keterangan cara, menggunakan bambu panjang atau keterangan alat, untuk membayar biaya atau keterangan tujuan, karena pemanasan global atau keterangan sebab, sehingga dia terjatuh atau keterangan akibat, di rumah atau keterangan tempat, besok atau keterangan waktu, 2 kali sehari atau keterangan derajat, tetapi keterangan perlawanan dari pamannya atau keterangan pelaku, dan sebagainya. Kemudian contoh kata sambung atau konjungsi yaitu dan, serta, lagi pula, tetapi, sedangkan, sebelumnya, setelahnya, untuk, agar, sebab, karena, akibatnya, jika, apabila, walaupun, biarpun, seperti, bagai, bahkan, apalagi, bahwa, dan sebagainya. Contoh kata sandang atau artikula yaitu sang, sri, hang, yang, dan sebagainya. Contoh kata depan atau preposisi yaitu di depan, ke Indonesia, dari rumah, dan sebagainya. Kemudian contoh kata seru atau injeksi yaitu asik dan wah, atau menyatakan kekaguman, untung dan syukurlah, atau menyatakan kesyukuran, semoga dan mudah-mudahan, atau untuk menyatakan harapan, bah dan ide, atau menyatakan kejijikan, dan sebagainya. Kemudian contoh kata dasar yaitu makan, minum,
pergi, lari, jalan, buka, ambil, pikir, dan sebagainya. Contoh kata berimbuhan yaitu memakan, meminum, bepergian, berjalan, dibuka, diambil, dipikirkan, dan sebagainya. Kemudian contoh kata ulang yaitu sayur mayur, rumah rumah, pepohonan, teka-teki, kekanak-kanakan, bersalam salaman, dan sebagainya. Namun kata seperti kupu-kupu, kura-kura, dan ubur-ubur tidak merupakan kata ulang. Kemudian contoh kata gabung atau frasa yaitu kacamata, barangkali, halal bihalal, daripada, bumi putra, matahari, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dari program studi Geografi, jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan sebagainya. Tujuan dari diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka, sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan, kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi dari diksi. Adapun fungsi diksi tersendiri yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Tiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Keenam, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Ketujuh, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Kedelapan, menciptakan suasana yang tepat. Kesembilan, mencegah perbedaan penafsiran. Kesepuluh, mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honsa Nur Amalina dengan NIM 3201420088 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur diksi, ciri-ciri diksi, dan kesesuaian diksi. Unsur-unsur diksi. Dalam menyusun diksi atau pilihan kata, maka harus memperhatikan beberapa unsur penting di dalamnya. Diksi memiliki beberapa unsur atau elemen utama. Antaranya, fonem, vokal dan konsonan, silabel atau suku kata, konjungsi, kata benda, kata kerja, infleksi, dan uterans. Yang pertama, fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang mirip kedengarannya, namun sebenarnya berbeda dan menyebabkan perbedaan arti. Yang kedua, vokal dan konsonan. Sebuah kata bisa tersusun atas vokal saja, konsonan saja, atau gabungan vokal dan konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang menghasilkan bunyi A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan merupakan huruf-huruf selain kalimat huruf tersebut, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga, silabel atau suku kata. Suku kata sering disebut dengan istilah silabel yang berasal dari bahasa Yunani.
dan merupakan unit pembentuk kata yang tersusun dari fonem, vokal, dan konsonan. Sebagai contoh, kata kandang terdiri dari dua suku kata, yaitu kan dan dang. Suku kata juga dapat mempengaruhi ritme suatu kata. Keempat, konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung atau kata sambung yang mana kata tersebut digunakan untuk menghubungkan ungkapan, kata maupun kalimat. Konjungsi berdiri sendiri dan tidak berfungsi untuk menghubungkan objek atau menerangkan kata tertentu. Yang kelima, kata benda. Kata benda atau nomina merupakan tingkatan atau kelas kata yang menyatakan nama tempat, benda, maupun nama seseorang. Kata benda terdiri dari dua jenis, yaitu kata benda konkret yang bisa dilihat panca indera seperti pensil, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis kata benda yang kedua adalah kata benda abstrak yang hanya dapat dikenal dengan pikiran dan rasa. Seperti contoh kata cinta, benci, rindu, bingung, pusing, dan lain sebagainya. Keenam, kata kerja. Kata kerja disebut juga sebagai verba dan biasanya digunakan sebagai predikat dalam suatu susunan kalimat. Definisi kata kerja merupakan tingkatan kata yang menyatakan tindakan, pengalaman, keberadaan, dan pengertian dinamis lain. Contoh kata kerja: lari, memukul, memotong, makan, minum, dan lain sebagainya. Ketujuh, infleksi. Infleksi merupakan perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas kata atau identitas leksikal kata tersebut. Infleksi hanya membuat perubahan bentuk kata saja, namun jenis kata dan makna yang terkandung tidak berubah. Kedelapan, utterance. Utterance merupakan sub-elements yang mempengaruhi diksi dengan penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif berdasarkan kemampuan bahasa. Setelah mengetahui unsur-unsur diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Kesesuaian diksi. Kesesuaian diksi berkaitan dengan apakah kata atau kalimat yang digunakan tidak merusak suasana atau menyinggung orang lain. Sebab itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui setiap penulis atau pembicara agar kata-kata yang dipergunakan tidak akan mengganggu suasana dan tidak akan menimbulkan ketegangan antara pembicara dan dengan pendengar. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, hindari jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. Kenapa? Karena jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek atau tutur yang dianggap kurang sopan atau aneh dan diartikan sebagai bahasa yang timbul dari percampuran bahasa-bahasa, dianggap sebagai bahasa perhubungan dan diartikan juga sebagai kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi khusus saja. Dalam situasi umum, hendaknya menggunakan kata-kata populer. Pembicara harus mengenal sasarannya agar dapat memilih kata yang sesuai.
Jika pendengar dari suatu kelompok khusus yang diikat oleh suatu bidang ilmu tertentu, maka pembicara harus menggunakan kata-kata ilmiah. Tetapi, bila yang menjadi sasarannya adalah masyarakat umum, maka kata yang dipilih adalah kata-kata populer. Yang ketiga, hindari pemakaian kata-kata slang. Kata-kata slang adalah semacam kata percakapan yang tinggi atau murni. Kata slang adalah kata-kata substandar dan informal yang disusun secara khas, atau kata-kata biasa yang diubah secara arbitrer, atau kata-kata kiasan yang khas, bertenaga dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kadang-kala kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang-kala berupa pengrusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna lain. Yang keempat, hindarilah ungkapan usang atau idiom yang mati. Biasanya, idiom disejajarkan dengan pengertian peribahasa dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya, pengertian idiom ini jauh lebih luas dari peribahasa. Untuk mengetahui makna sebuah idiom, setiap orang harus mempelajarinya sebagai seorang penutur asli. Tidak mungkin hanya melalui makna dari kata-kata yang membentuknya. Misalnya, seseorang asing yang sudah mengetahui makna makan dan tangan tidak akan memahami makna frasa makan tangan. Tidak akan terpikir oleh orang asing tersebut bahwa makan tangan berarti kena tinju atau beruntung besar. Contoh idiom lain yaitu makan garam, makan hati, makan suap, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai pembicara, kita harus mengenal pendengar dan tidak asal menyebutkan atau mengungkapkan sebuah idiom. Karena belum tentu semua orang atau pendengar mengerti dengan idiom yang kita ungkapkan. Untuk amannya, lebih baik hindari idiom-idiom yang tidak dimengerti oleh pendengar. Yang kelima, hindari kata-kata artifisial atau bahasa yang artifisial. Bahasa artifisial adalah bahasa yang disusun secara seni. Bahasa yang artifisial tidak terkandung dalam kata yang digunakan, tetapi dalam pemakaiannya untuk menyatakan suatu maksud. Fakta dan pernyataan-pernyataan yang sederhana dapat diungkapkan dengan sederhana dan langsung yang tidak perlu disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurafila, NIM 330142008 dari Prodi PPKN, jurusan PKN Fakultas Ilmu Sosial. Syarat ketepatan diksi. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Contohnya adalah, ialah, yaitu, merupakan, dalam pemakaiannya berbeda-beda. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Contoh, inferensi dan interferensi. Inferensi sendiri berarti kesimpulan, interferensi berarti saling mempengaruhi. Syarat dan syarat. Syarat berarti penuh atau bunting, dan syarat berarti ketentuan. Yang keempat, menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Contoh, modern sering diartikan secara subjektif. Canggih menurut kamus modern berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, bergaya intelektual. Yang kelima, waspada terhadap penggunaan akhiran asing. Menggunakan imbuhan asing harus memahami maknanya secara tepat. Misal, dilegalisir
seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Selanjutnya yang keenam, menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya, kalimat sesuai bagi seharusnya diganti sesuai dengan. Yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus. Contoh dari kata umum dan kata khusus. Mobil merupakan kata umum. Corolla merupakan kata khusus, yaitu sedan buatan Toyota. 8. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya, kata isu yang berasal dari bahasa Inggris issue berarti publikasi, kesudahan, perkara. Sedangkan isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin, atau desas-desus. 9. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak atau konseptual, contohnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus misalnya minggu, sarapan, dan berenang. Yang terakhir yaitu memperhatikan kelangsungan kata. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Lalu menggunakan dengan cermat kata berhomofoni, misalnya bank yang dalam penulisannya BANG memiliki arti kata sapaan untuk kakak laki-laki, dan bank yang penulisannya BANK memiliki arti badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lalu ke spasi tahanan berarti menuju tahanan, menuju tempat tahanan. Dengan ketahanan tanpa spasi berarti merupakan bentuk pertahanan. Lalu yang terakhir, menggunakan dengan cermat kata berhomografi. Misalnya, apel buah dengan apel upacara. Contoh kalimat. Pertama, saya sudah tinggal di Bekasi sejak 2 tahun yang lalu. Ini merupakan kalimat dengan penggunaan diksi yang benar. Contoh kalimat kedua, saya tinggal membersihkan lantai saja. Dan ini merupakan penggunaan diksi yang salah. Sebenarnya, kedua kalimat tersebut terlihat tidak ada kesalahan ketika dibaca maupun didengar. Namun, secara bahasa atau konteks, contoh kalimat nomor 2 kurang tepat jika digunakan kata tinggal sebagai predikatnya. Kata tersebut bisa saja diganti dengan pilihan kata yang sesuai seperti kata belum. Sehingga kalimatnya akan menjadi saya belum membersihkan lantai saja.